Caraxes alias The Bloodworm, naga merah ramping yang ganasnya kayak marmut kelaparan tapi ukuran badannya segede rumah 2 lantai. Caraxes ini bukan cuma tunggangan, bukan sekedar hewan perang, tapi benar-benar partner tempur yang hidup buat perang dan mati juga dalam perang. Dan percayalah, kisah dia panjang, liar, penuh aksi, tragedi, dan momen-momen yang bikin kita cuma bisa bilang, emang gila ini naga. Caraxes adalah naga merah besar berbadan ramping. Dari kecil aja udah mencolok, karena dia lincah dan brutal. Naga lain mungkin butuh waktu buat jadi buas. Tapi Caraxes kayak lahir dengan settingan gila sejak menit pertama. Dalam pertempuran, dia terkenal garang. Gak cuma mengandalkan api, tapi juga kecerdikan. Dan makin tua, Caraxes makin cerdik. Kayak veteran perang yang udah kenyang pengalaman. Tahu kapan harus terbang tinggi, kapan harus turun, kapan harus tipuan. Dia bukan sekedar mesin api, tapi mastermind versi naga. Di era Dance of the Dragons, Caraxes memang besar, tapi dia hanya setengah dari ukuran Vhagar, naga paling tua dan paling gede waktu itu. Bahkan Meleys, yang terkenal cepet banget, bisa ngalahin Caraxes dan Vhagar soal kecepatan. Tapi percaya deh, kekuatan Caraxes itu bukan di ukuran, justru keliaran dan cara bertarungnya yang bikin dia berbahaya. Caraxes itu ibarat petarung MMA yang ukurannya nggak terlalu gede, tapi penuh teknik dan ganasnya kebangetan. Sekarang kita masuk ke masa Prince Aemon Targaryen, pewaris tahta besi dan Prince of Dragonstone. Gak jelas kapan telur Caraxes menetas, tapi di tahun 72 after Conquest, Caraxes sudah cukup besar buat ditunggangi. Aemon nuntut dia jadi naganya. Dragon Keeper waktu itu langsung ngasih julukan yang nempel sampai sekarang, yaitu The Bloodworm. Karena mereka sadar sejak awal, ini naga muda paling ganas di Dragon Pit. Aemon ini juga sering banget terbang bareng 2 saudaranya, yaitu Alyssa dan Balon. Alyssa bawa Meleys, Balon bawa Vhagar, dan Aemon bawa Caraxes. Bayangin 3 naga berbadan besar terbang bareng di langit. Itu bukan pemandangan biasa, itu kayak parade kematian versi Targaryen, yang lihat pasti cuma bisa bengong. Caraxes pertama kali dipakai perang serius waktu Aemon ikut menyerang armada Dornis dalam Perang Dornis keempat di tahun 83 after Conquest. Dan 11 tahun kemudian, di tahun 92 after Conquest, ada merman yang iseng nyerang Pulau Tak. Aemon langsung terbang dengan Caraxes buat bantu pasukan Lord Cameron Tart dan Bormund Baratheon. Di momen itu kelihatan jelas betapa cepatnya Caraxes. Bahkan dia bisa ninggalin armada Velaryon yang dipimpin Lord Corlys Velaryon. Bayangin, kapal tercepat di Westeros aja ketinggalan sama Caraxes. Itu bukan naga, itu jet tempur versi kuno. Tapi ya, hidup nggak selalu soal kemenangan. Datanglah tragedi paling pahit buat Caraxes. Saat Caraxes lagi santai makan kambing, Prince Aemon terkena panas silang tepat di tenggorokan. Sekali kena, langsung mati. Dan sejak itu, hubungan Caraxes dan Aemon berakhir tragis. Setelah itu masuk penunggang barunya, yaitu Prince Daemon Targaryen, alias Zero Prince. Tahun 105 after Conquest, Prince Daemon nuntut Caraxes dan menjadikannya tunggangan utama, dan itu kayak upgrade besar buat Caraxes. Maka dari situ, gabunglah 2 makhluk ganas jadi satu tim, udah kayak pasangan paling chaos di Westeros. Daemon bahkan bawa kekasihnya, yaitu Mysaria, terbang bareng waktu dia kabur dari King's Landing menuju Dragonstone. Caraxes sering banget dipakai Daemon waktu perang di Stepstone, antara 106 sampai 115 after Conquest. Daemon bolak-balik terbang pakai Caraxes di Stepstone dan Dragonstone, dan di masa itu dia juga sering terbang bareng keponakannya, yaitu Princess Rhaenyra Targaryen yang naik Syrax. Bayangin, 2 Targaryen terbang bareng, itu kayak superhero terbang patroli di daerah rawan konflik. Setelah Daemon nikah lagi sama Lady Lena Velaryon, mereka berdua punya tradisi baru. Tur keliling Free Cities di Essos pakai Caraxes dan Vhagar. 2 naga besar muncul bersamaan, udah pasti setiap kota langsung rame. Semua orang keluar cuma buat lihat 2 raksasa langit itu lewat. Setelah balik ke Westeros, Daemon dan Lena juga sering terbang bareng Rhaenyra. Dan di masa itu muncul rumor panas. Konon, naga Syrax sempat kawin sama Caraxes. Apakah itu benar? Nggak ada yang tahu. Dunia naga memang misterius kayak hubungan selebriti yang penuh gosip. Sekarang kita masuk ke era paling gelap tapi paling epik dari hidup Caraxes, yaitu Dance of the Dragons, perang saudara Targaryen yang mengguncang seluruh Westeros. Di awal konflik ini, Daemon menunggangi Caraxes dan mendarat di Kingspire Tower saat menyerang Harrenhal.
Itu aksi penyergapan yang benar-benar gaya rock prince banget. Dramatis dan ngasih pesan, kami datang dan siap bikin kacau. Dan di puncak perang ini, datanglah duel yang udah jadi legenda. Daemon dan Caraxes menantang Aemon dan Vhagar. Ini bukan cuma duel naga, ini duel kehormatan, balas dendam, dan kebencian yang mendidih bertahun-tahun. Lokasinya, langit di atas God's Eye. Ada 4 sosok, 2 pangeran, 2 naga, dan nasib yang udah nggak bisa dihindari. Pertarungannya brutal. Caraxes, yang ukurannya jauh lebih kecil, berhasil mengunci Vhagar. Kedua naga itu jatuh dari langit sambil saling merobek. Vhagar mencakar perut Caraxes, ngerobek salah satu sayapnya sampai tinggal sobekan daging. Kayaknya semuanya bakal berakhir buruk buat Caraxes, tapi naga ini keras kepala. Dalam detik-detik terakhir, Caraxes berhasil menggigit leher Vhagar dan merobeknya. Serangan itu sangat fatal, bahkan buat naga tertua sekalipun. Kedua naga jatuh ke God's Eye, Vhagar mati seketika. Caraxes, entah gimana, dia masih bisa keluar dari danau. Tubuhnya hancur parah, ususnya keluar, satu sayap robek, darah merah gelap mengalir di tanah. Tapi dia tetap merangkak menuju dinding Harrenhal, seolah masih mau berdiri, masih mau bertarung. Dan di sana, akhirnya Caraxes mati. Bukan karena kalah, malah dia menang. Tapi ya, karena tubuhnya udah nggak mampu lagi. Itu akhir hidup sang Bloodworm, mati setelah membunuh naga terkuat yang masih hidup di Westeros. Dan selama hidupnya, dari yang muda sampai tua, satu hal selalu sama tentang Caraxes, dia memang pecinta api. Kayak kata Prince Aemon dulu, he does love to burn. Itulah kisah Caraxes, naga merah ramping yang jadi legenda bukan karena badannya gede, tapi karena keliaran, kecerdikan, keberanian, dan loyalitasnya pada penunggangnya. Dari Aemon ke Daemon, Caraxes selalu jadi simbol kekuatan yang gak jinak, gak tunduk, dan selalu siap bertarung sampai napas terakhir.